Jumpa lagi dengan saya Review Channel. Pada kesempatan kali ini saya melakukan analisis atau verifikasi terkait pengaruh dari wattmeter terhadap kinerja sebuah kabel. Baik dari sisi wattmeter yang sudah ditanam di kabelnya seperti ini. Ini kabel yang ada wattmeternya. Nah, ada juga yang wattmeter terpisah, yaitu di USB dokter seperti USB dokter Cosi contohnya atau power jet. Seberapa sih pengaruh hambatannya atau resistensinya atau energi yang terbuang dibandingkan dengan kabel yang tidak ada wattmeternya secara langsung? Nah, ini saya menggunakan berbagai macam alat tes, mulai dari menggunakan nanti adapter charger dari brand Cooktek Ultra 10 yang support hyper charging 120 watt. Akan saya gunakan nanti charging pada beban power bank. Ini ada Cooktek 150 watt yang secara input daya 90 watt, namanya ultra fast input. Dari sisi kabelnya nanti akan saya bandingkan dengan dua kabel ini. Ini kabel dari brand Cooper yang ada wattmeternya. Kemudian akan saya bandingkan dengan kabel yang tidak ada wattmeternya dari brand Winkey. Jadi nanti akan jelas seberapa pengaruh wattmeter terhadap kinerja sebuah kabel. Nah, nanti juga akan saya menggunakan USB adapter ini ya. Tadi saya jelaskan USB adapter Cosi dan power jet. Seperti apa pengaruh dari wattmeter sebuah kabel atau USB adapter terhadap kinerja sebuah kabel? Simak videonya. Pertama kita verifikasi dahulu alat tes kabel saya. Saya menggunakan dua alat tes kabel ini, yaitu dari brand Cooper yang ada digital display-nya. Sebentar saya perlihatkan mereknya dahulu ya. Nah, ini dari brand Cooper. Kemudian dari brand Winkey. Sekarang saya menggunakan kabel yang arusnya sama, yaitu 3 ampere. Pertama misalnya dari Winkey dahulu. Ini Winkey. Nah, ini yang saya beli ya, Winkey itu yang saya pakai arusnya 3 ampere. Lihat ini 20 volt 3A sama dengan 60 watt. Nah, ini. Nah, yang saya beli warna oranye. Nah, seperti ini kabelnya. Ini menggunakan arus 3 ampere. Secara spesifikasi seperti itu, tapi saya pastikan dahulu lagi dengan menggunakan sistem cek USB CE marker. Nah, ini saya masuk di sini. Nah, ini USB-C kabel secara USB Dr. Finirsi seperti itu. Nah, kabel yang memiliki arus 3 ampere itu tidak ada chip E markernya. Jadi semua kabel PD yang ada tidak ada chip E markernya ya, maksud saya. Itu berarti arusnya 3 ampere dikali 20 volt, kurang lebih menghasilkan daya sekitar 60 watt. Ini saya cek. Nah, tidak ada chip E markernya. Artinya benar kabel ini sudah terverifikasi secara USB Dr. Finirsi ini menggunakan arus 3 ampere karena tidak ada chip E markernya dan secara spesifikasi juga sama. Kemudian kita cek dari sisi Cooper. Nah, seperti ini ya dia Cooper. Ini juga saya cek. Ini saya lihat dari sisi spesifikasi, silakan cek di tokonya. Ini menggunakan daya 100 watt secara spesifikasi seperti itu. Ini yang saya beli sekitar 2 tahun 3 tahun yang lalu ya. Nah, seperti ini, lihat ini saya tes. Nah, tidak ada chip E markernya. Terlihat? Nah, artinya kabel ini menggunakan arus 3 ampere dikali 20 volt sama dengan 60 watt. Masalah yang ada di spesifikasi atau deskripsi tokonya bilang 100 watt atau 5 ampere atau yang lain, saya menggunakan data yang ada di sini. Kalau pengen tahu contoh kabel yang menggunakan chip E marker minimal dayanya 100 watt atau 5 ampere, saya ambilkan dahulu. Nah, ini contoh kabel Acmic. Ini juga ada digital display-nya. Tapi nanti yang saya tes adalah yang 60 watt ya, maksud saya. Lihat ini Acmic. Ini yang ada USB-C E markernya. Sebentar. Nah, ini tidak bisa. Berarti seperti ini. Nah, ini terbaca. Nah, ini contoh yang ada USB-C E markernya minimal arusnya 5 ampere dikali 20 volt sama dengan 100 watt. Nah, ini contoh seperti itu. Jadi sudah terverifikasi secara USB-C E marker kedua alat tes kabel Cooper dan Winkey tadi, dia menggunakan arus 3 ampere. Kemudian saya verifikasi dengan metode yang lain. Jadi saya melakukan verifikasi tentang sebuah ampere kabel itu berlapis ya. Tidak hanya menggunakan metode dari sisi spesifikasi atau deskripsi, tidak hanya menggunakan berdasarkan USB Dr. Finirsi tadi, tapi dengan cara yang lain. Sehingga saya menghasilkan sebuah sistem tes informasi data yang sangat jelas dan terang, bahkan lebih terang daripada cahaya. Lihat, ini saya menggunakan metode verifikasi yang ketiga, menggunakan ponsel Xiaomi Turbo Charging 60 watt. Nah, Xiaomi Turbo Charging 60 watt itu membutuhkan arus kabel 6 ampere dikali 11 volt yang ada di ponsel ini, voltasenya 11. Secara teori seperti itu. Sehingga menghasilkan nanti notifikasi maksimalnya di 67 watt. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini contoh dari brand Cooper. Ini yang secara verifikasi USB-C marker tadi
dia menghasilkan sebuah data yaitu di 3 ampere karena tidak ada USB-C markernya. Nah, sekarang ketika dia secara spesifikasi mungkin dia bilang itu 100 watt 5 ampere, artinya kan nanti di sini akan terbaca 50 watt karena 5 ampere dikali 11 volt sama dengan 50 watt. Tapi ketika berdasarkan data saya tadi 3 ampere dikali 11 volt sama dengan 30 watt. Kita lihat nanti. Mungkin butuh data dengan menggunakan USB data Cosi biar akurat. Sementara saya verifikasi seperti ini dahulu. Biar alat tesnya itu akurat, benar-benar akurat datanya. Lihat ini saya hubungkan. Nah, kita lihat ini quick charging. Nah, Mi Turbo Charging. Mi Turbo Charging itu secara watt 33 watt. Nah, seperti itu. Tidak percaya, lihat ini dari sisi USB data Cosi, PPS. 33 watt itu tidak mungkin dia bisa lari 33 watt, itu daya maksimalnya. Secara spesifikasi seperti itu, rata-rata dia akan berada di daya sekitar di atas 18 watt sampai anggap maksimal di 27 watt. Itu daya rasionalnya dia seperti itu. Sudah mencapai di 23 watt. Secara spesifikasi maksimal notifikasinya Mi Turbo Charging 33 watt. Lihat di 25 watt. Ampernya dilihat di 3 ampere, 3,1. Nah, 3 ampere itu tidak mungkin 3 ampere bulat ya. Kadang ya ada 3,1, 3,3, 3,2 atau 2,9 seperti itu. Tidak 2 ampere bulat. Lihat. Dia tadi maksimal di 3,1 ampere di 26. Jadi sudah terverifikasi. Andaikan kabel ini 5 ampere, maka akan menghasilkan notifikasi Xiaomi Turbo Charging 55 watt. Paham? Jadi sudah real. Ini arusnya 3 ampere berdasarkan data verifikasi saya. Saya tidak menggunakan data spesifikasi deskripsi ya, karena menurut saya itu ya beda. Terserah penjualnya bilang, nanti sampean tanya ke penjualnya bilangnya 100 watt atau 5 ampere, terserah. Saya sekali lagi menggunakan data berdasarkan alat tes saya yang ada di sini. Sekarang saya verifikasi yang WinKey secara spesifikasi yang ada di sini. Ini lihat, dia 3 ampere. Nah, saya verifikasi ulang biar hasil tesnya itu nanti sangat jelas dan terang, bahkan lebih terang daripada cahaya, kan gitu. Jadi saya melakukan tes itu nggak main-main, verifikasinya berlapis, tidak hanya mengandalkan satu sumber saja. Lihat, saya hubungkan, saya terlihat ini, kita tunggu. Nah, Mi Turbo Charging 33 watt. Nah, nanti saya ambilkan yang kabelnya Turbo Charging 50 watt atau 5 ampere di akmik tadi. Sambil menunggu loadingnya daya ini, saya ambilkan akmiknya tadi. Nah, lihat ini, dia sudah jalan di daya 24 watt, ampernya 2,9. Kadang tidak mencapai 3,1 semakin lama karena baterai yang ada di ponsel ini kan semakin bertambah. Semakin bertambahnya baterai di sini, maka akan turun performanya untuk keamanan dari baterai ponsel itu sendiri. Lihat, dia 3,1, sama kayak di Cooper tadi. Jadi fix ini menggunakan kabel 3 ampere. Sekarang saya kasih tahu yang menggunakan kabel 5 ampere. Jadi ada bedanya. Kabel 5 ampere, kabel 3 ampere ke ponsel Xiaomi itu ada bedanya. Secara notifikasi ya. Sebentar. Nah, ini akmik. Tadi yang secara tes USB-C marker dia menggunakan ampere 5 ampere. Lihat ini sebentar, saya hubungkan di sini. Sekali lagi saya masih verifikasi data alat tes saya. Biar alat tes saya itu sangat akurat. Nah, lihat ini. Sebentar, saya hubungkan sekarang. Kita tunggu. Nah, 55 watt. Paham? Tidak usah kita cek ampernya atau mau kita cek. Nah, sudah kita cek. 55 watt itu ya nanti tidak mungkin dayanya mencapai 55 watt maksimal. Perkiraan ya intinya di atas 33 watt. Karena dia sudah bukan Mi Turbo Charging lagi. Nah, kita lihat ini. PPS. Nah, kita tunggu. Nah, sudah jalan di 26 watt. Nah, 3,2, 3,3. Otomatis ampernya pasti di atas 3 ampere. Karena sudah nah, lihat sudah 4 ampere. Sekali lagi, tidak mungkin mencapai di 55 watt. Nah, secara ampere mungkin kita fokusnya tadi maksimal di 4,8. Secara watt 40 watt. 4, ini ya ampernya 4,8. Paham? Jadi sudah fix yang saya gunakan kabelnya 3 ampere semuanya, baik dari sisi WinKey maupun Cooper. Nah, sekarang kita verifikasi dahulu kabel yang tanpa menggunakan wattmeter. Seberapa besar dayanya ketika mencharging ke device. Logikanya saya menggunakan alat seperti ini.
power bank-nya butuh 90 watt atau 4,5 ampere dikali 20 volt. Nah, adapter chargernya sudah bisa mengasih 120 watt atau 6 ampere dikali 20 volt. Nah, kita batasi pada kabelnya ini bisanya ngasih 3 ampere 20 volt sama dengan 60 watt. Nanti akan terpentok di kabelnya. Nah, lihat ini tanpa menggunakan wattmeter. Seperti apa performanya? Nah, sekarang ini saya hubungkan. Kita lihat. Nah, ini sudah saya habiskan total 0%. Kita tunggu sebentar, ini masih loading. Nah, kita lihat ini. Nah, ini ada desimalnya ya, sehingga akurasinya secara digital display QuickTech ini sudah sangat bagus. Lihat, kita tunggu sebentar sampai menghasilkan sebuah daya yang benar-benar maksimal, baru kita analisis daya maksimal dari kabel ini yang tanpa menggunakan wattmeter itu berapa maksimalnya. Nah, lihat ini power bank-nya sudah terisi di atas 5%, kira-kira dayanya sudah stabil. Sekarang kita lihat dari sisi watt di power bank-nya setelah melewati berbagai macam arus atau hambatan kabel ini tanpa menggunakan wattmeter. Sekali lagi, lihat dia mencapai 51 watt. Terlihat 51,1 paling tinggi, 51,2 paling tinggi. Saya catat paling tinggi 51,2. Kemudian coba kita lihat dari sisi adapter chargernya. Adapter charger ini belum melewati kabel ya, 54. Terlihat 54 versus 51,2. Kita catat, mau dikoreksi bila salah, kadang saya lupa. Nah, sekarang saya ganti dengan kabel yang ada di wattmeternya. Tadi Cooper, secara ampere sama. Nah, sebentar saya ganti dahulu. Ini kita membahas masalah kabel yang ada wattmeternya nempel dahulu. Nanti kita setelah itu saya ganti dengan wattmeter USB dokter. Lihat ini saya hubungkan dengan cara yang sama di port utama. Cooper ada wattmeternya. Saya hubungkan. Nah, kita lihat ini. Kita tunggu masih loading ya. Kita tunggu. Nah, mulai. Nah, lihat ini. Sudah mungkin datanya sudah mengikuti ya. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di power bank ini setelah melewati kabel dan wattmeter kabel. Lihat dia dayanya di 51,1 tadi, bahkan juga 51,2. Terlihat ini 51,1. Nah, 51,2 sama dengan menggunakan kabel yang tidak ada wattmeternya. Jadi walaupun kabel itu ada wattmeternya, tidak ada wattmeternya, berdasarkan data yang ada di sini tidak mempengaruhi. Saya lagi lihat sama 51,2. Terlihat ya. Jadi kalau ada yang bilang cari kabel ya, kalau pengen yang ngecasnya cepat jangan cari yang ada wattmeternya, berdasarkan data yang ada di sini sama saja. Kemudian coba kita cek dari sisi yang ada di sini sama 54. Jadi sumbernya sama, outputnya sama. Jelas, sangat jelas, bahkan lebih terang daripada cahaya. Sekarang saya ganti dengan menggunakan USB dokter. Saya ganti dahulu atau saya tata dahulu. Sekarang saya menggunakan kabel dari Brewin-Key. Catatan kita tadi ketika tanpa menggunakan USB dokter Kosi secara digital display di power bank QuickTech mencapai 51,2. Nah, sekarang menggunakan USB dokter Kosi, apakah terjadi penurunan daya kan gitu? Nah, saya hubungkan. Kita cek ini start dari baterai 22. Nah, kita lihat masih negosiasi daya atau masih naik dayanya. Secara USB dokter Kosi 52. Nah, lihat sudah jalan. Ini dia mencapai 51 tadi ya. Lihat sebentar. 59, 51. Terlihat? Nah, artinya sebelum menggunakan USB dokter dia 51,2. Sekarang menggunakan bahkan 51,1. Nah, cuma ada penurunan daya anggap 0,1. Tidak terasa, lihat. Nah, coba dari sisi adapter chargernya 54 sama. Nah, jadi ketika menggunakan USB dokter Kosi cuma ada penurunan daya 0,1 watt. Sekarang saya coba kombinasi WinKey plus USB dokter PowerZ. Nah, sekarang lihat ini saya hubungkan. Catatan kita ya sama. Sebelum menggunakan PowerZ, kabel ini mencapai pada daya yaitu di 51,2. Nah, lihat ini. Lihat
dia di 51,0. Tadi bahkan juga sama 51,1. Lihat ini 51,1 ya. Jadi sama, hambatan atau resistensi dari power Z ini cuma 0,1 watt. Nah lihat 51,2 ya tadi. Jadi hampir zero hambatan lah kalau berdasarkan data yang ada di sini. Menggunakan USB doktor atau tanpa menggunakan USB doktor kurang lebih dayanya sama. Jadi kesimpulannya, perbandingan kabel atau kinerja kabel yang ada wattmeternya atau pengaruh wattmeter terhadap sebuah kabel, baik ada wattmeternya maupun tidak ada wattmeternya, sama saja dayanya. Sudah saya tes di kabel Cooper versus WinKey ini, di mana WinKey ini tidak ada wattmeternya versus Cooper yang ada wattmeternya. Sama-sama menghasilkan sebuah daya di 51,2 watt di powerbank Googtech ini. Jadi saya tekankan sekali lagi, tidak menghambat wattmeter itu, atau ya sama saja antara kabel yang ada wattmeternya maupun tidak ada wattmeternya terhadap kinerja output daya itu. Kemudian ketika saya tes dengan menggunakan USB doktor, kadang ada yang menganggap USB doktor itu menghambat output sebuah kabel karena ada rangkaian elektronik berbagai macam. Sudah saya tes kurang lebih tadi di sini ada dua. Hasilnya agak beda sedikit. Di USB doktor Posi menghasilkan sebuah daya 51,1 di powerbank ini. Artinya menghambat sekitar 0,1 watt. Nah, kemudian di Power Z menghasilkan daya 51,2. Tidak menghambat atau zero. Nah, berdasarkan data seperti itu hasilnya. Kalau bisa saya simpulkan, hampir 100% atau 9,999% tidak menghambat. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam tes pengaruh wattmeter atau USB doktor terhadap kinerja sebuah kabel. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam tes video ini, silahkan menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman mau membeli semua alat tes dalam video ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.